HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Mari kita berlayar, ikuti burung camar. Mari kita melayang, bagaikan para elang. Mari kita bersila, menangkap pendar sinar. Mari kita sembahyang, mencari heningnya surya. Lalu ambillah pagi, bawa ke siang hari, genggamlah siang hari. Pemirsa HiTV, kita jumpa lagi di kanal YouTube HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Napi Orti, dumugis tata rahayu dalam lindungan Yang Widi. Beberapa menit ke depan, hari-hari Anda akan kami warnai dengan tos tayangan on the spot berupa tontonan berisi tatanan dan memberi tuntunan untuk kita bersama. Senang sekali bersama saya Dia Parisya. Saya Indri Buratwangi. Kita akan awali dengan high schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma, dilanjutkan dengan berbagai tayangan menarik lainnya. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Selamat menyatu. Lalu ambillah pagi, bawa ke siang hari, genggamlah siang hari, bawa ke senja hari, sambil ucapkan kata dengan selasa makna, bawa ke masa depan dengan penuh harapan. Semoga Yang Widi selalu menuntun kita, sehingga semangat dan baru serta spirit Hari Suci Galungan Kuningan memperkuat Dharma agama dan Dharma negara menuju Bhinneka Tunggal Ika, Santi dan Harmoni. Inilah media yang sangat sederhana, sekolah rumah dari rumah Hindu. Pemirsa HiTV Channel 3, jumpa lagi dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi siswa-siswi Hindu untuk belajar dari rumah. Minggu lalu kita telah mempelajari bagian-bagian dari Sat Tatayi, mulai dari, kalau kita buka-buka buku Swastikarana, ada Agnida, Wisada, dan kali ini Kak Mia bersama adik-adik high school akan mempelajari tentang dua bagian dari Sat Tatayi, diantaranya Atharwa dan Sastratna. Seperti apa itu? Mari kita belajar bersama. Nah, di sini sudah ada Tasya dan juga Putri. Kemarin kita sudah mempelajari tentang Sat Tatayi mulai dari Agnida dan Wisada. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang Atharwa. Sudah tahu belum pengertian Atharwa? Atharwa itu, pemirsa, adik-adik HiTV dimanapun berada, dalam buku Swastikarana, Atharwa berarti melakukan ilmu hitam atau black magic. Perbuatan semacam ini adalah perbuatan yang tidak baik. Seperti itu. Kak Mia, Ya? ilmu hitam itu apa sih? Ilmu hitam, ya. Ilmu hitam itu artinya ilmu yang pelajari tentang sesuatu hal berkaitan dengan menyakiti orang lain. Jadi ilmu-ilmu yang pastinya bisa membuat atau memperburuk keadaan orang lain dengan magic atau sihir. Dalam kitab Weda itu ada bagian yang namanya Atharwa Weda khusus untuk mempelajari ilmu-ilmu sihir. Nah, maka daripada itu kita harus bisa memilah dan memilih dalam pustaka Weda, kitab-kitab suci yang ada dalam kitab Weda yang mana harus kita pelajari. Jadi kita harus menghindari yang namanya ilmu hitam itu karena bisa membuat orang lain itu menderita atau kesakitan, bahkan bisa meninggal dunia akibat ilmu hitam. Itu tentang Atharwa. Jadi itu bagian dari Sat Tatayi yang ketiga. Berarti ya. Oh iya Kak Mia, tadi Kak Mia dapat menyebutkan ada bagian yaitu Sastragena. Sastragena itu apa sih Kak Mia? Ya, Sastratna itu ada dalam bagian dari Sat Tatayi yang keempat.
Jadi artinya perbuatan seperti mengamuk, merampok, mencuri milik orang lain sehingga mengakibatkan kerugian pada orang banyak. Misalnya saja perbuatan itu dilakukan pada lingkungan keluarga, misalnya merampok milik orang lain, atau pada lingkungan teman, baik itu di berbagai tempat, misalnya itu perbuatan yang tidak baik. Jadi contoh-contohnya itu sebenarnya mungkin kita bisa melihat di beberapa media cetak ataupun media massa yang ada banyak sekali perbuatan-perbuatan semacam itu. Jadi itu patut kita hindari dan itu merupakan bagian dari satatai yang harus kita hindari karena bagian dari perbuatan yang kejam atau tidak baik. Gimana adik-adik? Sudah bisa dipahami belum sastragna dan juga atarwa? Sudah Kak Mia. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3, itulah tadi program High Schooling membahas tentang satatai bagian yang ketiga dan yang keempat, yaitu atarwa dan sastragna. Semoga dapat menginspirasi dan bermanfaat untuk adik-adik belajar di rumah. Tetap menjadi yang terbaik untuk keluarga. Salam damai, Channel 3. Untuk seluruh umat Hindu Nusantara, selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Mogi ide yang dewasa menuntun kita semua. Saya Damin Purwanara. Saya Jelantik Sutanegara. Saya Iwayan Suyasa. Untuk HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Pemirsa Hai TV Channel 3, di penghujung tahun 2023, tim Wartam berkesempatan untuk mengunjungi kantor Kementerian Agama RI di Jakarta untuk audiensi bersama Bapak Dirjen Bimasindu Prof. dengan Dwije. Perbincangan dilanjutkan dengan wawancara kita terkait dengan pesan dan kesan bersama Bapak Direktur Pendidikan Bapak Gusti Madi Sunarte dan Bapak Trimo sebagai Direktur Urusan Ditjen Bimasindu Kementerian Agama RI. Seperti apa wawancara singkat kita? Mari kita ikuti dalam Jelajah Tanpa Kata Menganyam Mozaik Budaya. Pemirsa Hai TV Channel 3, Napi Oti, apa kabar? Mogi-mogi starter becek-becek seperti kami di kantor Ditjen Bimasindu Kementerian Agama Republik Indonesia bersama Bapak Direktur Pendidikan Bapak Gusti Sunarte. Napi Oti, Pak Gusti? Becek-becek selalu Bapak ya. Nah kali ini kita tim Wartam datang langsung kesempatan yang luar biasa bertemu juga dengan Bapak Gusti selaku Direktur Pendidikan. Artinya Wartam selama ini telah memberikan pencerahan kepada umat Hindu. Cuman saya berharap ke depan, karena zaman sekarang adalah zaman globalisasi, zaman teknologi, saya sangat berharap Wartam mengambil bagian dari segi media, karena dalam pembelajaran saat ini hampir sudah merambah sampai 50-70% orang belajar dari media, baik itu media cetak, media elektronik, dan media segala. Saya berharap ke depan Wartam bisa mengambil bagian dari segi media ini, di samping media elektronik, media cetak juga sebagai pembelajaran, pencerahan bagi umat Hindu bagaimana menyikapi kehidupan, karena
Wartam sudah bergerak kebanyakan di dalam agama. Agama tidak mengatur hanya intelektual saja. Saya sangat berharap media ini bisa mengakomodir. Kalau secara umum saya sudah sering baca Wartam. Tentu isi dari Wartam ini sangat holistik. Isinya bisa memberikan pencerahan-pencerahan pada umat Hindu pada umumnya, khususnya generasi-generasi muda terhadap beberapa fenomena-fenomena yang berkembang terkait dengan peningkatan kesadaran empati. Tentunya ini menjadi salah satu media yang patut kami apresiasi, bisa ditingkatkan dalam hal isinya, kemudian variasi dari tema-tema yang akan dibuat pencerahan pada generasi muda, apalagi sekarang termasuk digital, bagaimana anak-anak muda itu memberikan pemahaman yang lebih kompleks mengenai ajaran Hindu. Ya, terima kasih Pak Debo. Dan harapannya nih untuk media Wartam agar semakin menjadi jendela Hindu Dharma? Pertama tentu promosi ya. Jadi kalau ini kan sudah tersebar ke Indonesia, tentu bisa juga ada di setiap kantor, bahkan di setiap lembaga, baik lembaga agama, keagamaan yang ada di Indonesia, sehingga mereka juga bisa membaca isinya dan dimintai balikan input dari ketika mereka membaca itu mereka dapat apa. Ya, terima kasih Pak Debo. Jadi semua itu bisa kita lakukan juga bersinergi dengan Dirjen Pembinaan Kementerian Agama. Demikian pemirsa HTV Channel 3 itulah tadi bincang-bincang singkat kita bersama Pak Trimo. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Salam damai, Channel 3. Dari dinding rupa datu Taman Narasi Gedong 3, sebuah oase di pusat kota, kami anak-anak para tiga Bali mengucapkan Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk seluruh umat Hindu senusantara. Bersaksi di Taman Narasi memberi aksara Dharma. Saya Widi Puspitarani, saya Mia Gandewa. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk seluruh umat Hindu senusantara. HTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Berikut ini program Cemeti, Cerah 5 menit akan menemani Anda membuka lebih luas jendela Hindu Dharma untuk pencerahan jiwa. Pemirsa HTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Cemeti Cerah 5 menit. Kali ini bersama kolumnis Wartamnya langsung Bapak Gusti Ketutwidana yang akan mewadarkan tentang topik bahasan kita Widya Guna. Istilah yang sangat indah, tapi bagaimana dengan artinya? Apakah sangat menginspirasi dan memberikan pencerahan bagi kita? Langsung aja kita konfirmasi ke Bapak Gusti Ketutwidana. Happy Orti, Pak Widana. Astukara, uce-uce. Sehat selalu Bapak ya. Sehat. Nah, kita ingin mengulas nih tentang Widya Guna. Ya. Tentu hal kata ini sering kita dengar Bapak ya dalam buku pelajaran, kemudian sampai pada esensi dari Widya itu sendiri, wid atau pengetahuan. Bagaimana menurut Pak Widana? Ya, Siksumo, tadi sudah disebutkan kata Widya berasal dari kata wid, artinya pengetahuan. Jadi Widya secara umum berarti ilmu pengetahuan. Nah, ketika dikaitkan dengan guna berarti ada dua versi. Guna bisa berarti sifat, guna dalam konteks bahasa Indonesia bisa berarti gunanya, fungsinya atau manfaatnya. Oleh sebab itu bagaimana dalam konsep Widya Guna itu ilmu pengetahuan yang kita dapatkan bisa diimplementasikan supaya berguna tidak saja bagi diri sendiri, keluarga, bahkan lebih tinggi lagi bangsa dan negara. Saya kira itu. Ya, terima kasih. Tentu Hindu banyak sekali yang menerangkan tentang ilmu pengetahuan. Nah, kalau kita bicara tentang Widya dan Guna begitu Pak ya, tentu ada rujukan susastra Hindu. Bisa nggak Bapak memberikan beberapa referensi sehingga saling terkait satu sama lain? Ya, antara lain yang sederhana kita rujuk misalnya kitab suci buat kita pada bab 4 Seloka 34 itu dengan jelas dan tandas bahkan lugas dinyatakan bahwa
ilmu pengetahuan itu sangat penting sekali, sehingga diamanatkan supaya kita belajarlah dengan sujud disiplin, dengan bertanya, dengan bekerja, berbakti. Ya, yang mendapatkan ilmu pengetahuan nantinya akan mendapatkan juga budi pekerti yang luhur. Belum lagi teks lainnya di Ide Sastra, di Sarasama Saya, di situ bahkan ditegaskan untuk masa di mana kita menuntut ilmu itu disarankan pada masa muda. Diibaratkan seperti ilalang yang muda, tentu tajam sekali pikirannya, dan bahkan disebut sebagai masa-masa emas pada saat muda itu untuk kita menimba ilmu pengetahuan sebanyaknya, sedalamnya, setingginya, antara lain nanti dipergunakan untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, bangsa, dan negara, bahkan agama juga. Saya kira itu. Terima kasih Pak Widana. Dan terakhir nih, yang paling menjadi pertanyaan bagi para pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun berada, kalau kita kaitkan ilmu pengetahuan berbasis kekinian atau berbasis digital, nah bagaimana Hindu menjawab persoalan semacam ini? Ya, nah Hindu kan agama yang sanatana, kekal abadi. Kapanpun dia bisa nutana, menyesuaikan diri supaya nanti bisa diwariskan kepada sentana, generasi penerus kita. Nah, kebetulan generasi sekarang ini disebut dengan generasi milenial berbasis digital, yang mana kita memerlukan kemampuan intelektual yang tinggi. Dan Hindu tidak mengelak dari hal itu. Sehingga dalam konteks teks tadi, Gita 4.34 sudah belajarlah, belajar, bertanya dengan penuh disiplin, sehingga apa yang sedang tumbuh berkembang saat ini di era milenial berbasis digital, kita bisa juga menangkapnya. Sehingga Hindu selalu bisa menjawab setiap perubahan, perkembangan, dan tantangan zaman. Saya kira itu. Pemirsa, demikian tadi Cemeti Cerah 5 Menit bersama Bapak Gusti Ketut Widana mengutip satu kalimat dari Pak Widana bahwa Hindu bisa menjawab berbagai persoalan dengan ilmu pengetahuan, baik itu berbasis digital atau kekinian saat ini, Bapak ya. Semoga tayang ini dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa, Bapak Gusti Ketut Widana pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Mari kita sambut lembaran tahun baru 2023 dan sucinya Galungan dan Kuningan untuk tetap menjaga harmoni. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan untuk umat Hindu senusantara. Pemirsa, demikian tadi TOS, tayangan on the spot telah mewarnai hari-hari Anda. Semoga dapat bermanfaat dan menginspirasi untuk kita bersama. Saya Dia Parisya, saya Indri Buratwangi, mewakili seluruh kru HiTV Channel 3 mohon pamit undur diri. Maaf jika Anda tak berkenan, terima kasih atas kerjasamanya. Sampai jumpa dalam TOS berikutnya. Selamat Hari Suci Galungan dan Kuningan. Salam damai Channel 3. Inilah nada dari sukmanya jiwa, seperti mantra kerahayuan semua, seperti mantra kerahayuan semua, seperti mantra kerahayuan semua. Inilah nada dari serpi
HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.